Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Citra Fitriana. Di sini eh, saya mau ngobrol virtual. Judulnya ini ngobrol virtual. Kita mau sharing bareng dengan bidan Sulasri yang ternyata beliau ini adalah, halo Ayu, beliau ini adalah eh, sesama alumni UNAIR juga, dan ternyata orang Cirebon gitu, dan saya baru tahu kemarin. Karena beliau menghubungi saya gitu loh. Mbak Citra orang Cirebon. Oh iya, ternyata kita sama-sama orang Cirebon, Masya Allah. Nah, baik, di sini aku akan ngundang uh, Mbak Lastrinya ya, Bidan Lastri. Kita akan coba koneksikan sama Bidan Lastrinya. Ya, tunggu. Ayo, apa kabar yuk? Kita tunggu. Oke, Bidan Lastrinya udah join. Ya, kita akan ngobrolin tentang tantangan profesi bidan saat ini ya. Mbak Lasri ini lulusan profesi bidan tahun 2015. Kalau saya sendiri lulusan tahun 2019. Cuma memang kita beda jalur ya. Kalau saya dari jalur Ali Jenjang, sedangkan reguler dalam artian dari SMA langsung ambil S1 profesi. Sedangkan oke, good. Ya, halo, assalamualaikum Mbak Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, HP-nya bisa di nggak usah landscape, portrait aja. Aduh, oke, bentar. Oke. Citra bisa kedengeran nggak, Mbak? Yes. Sip. Oke. Kedengaran suaranya? Halo. Oke. Ya. Gimana kabarnya Mbak Lastri? Alhamdulillah sehat. Mbak Masya Citra Allah. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini jadi ajang silaturahmi kita juga ya, virtual. Iya. Masya Allah. Padahal Diceritain dulu, Mbak Lasri gimana pertama kali bisa nemuin akun kau? ceritanya tuh gimana ya? Ada temen nge-share terus ceritanya tuh, oh ini dari Cirebon, terus saya katanya alumni alumni sana kan. Pas saya penasaran nggak pernah tahu, saya kepo-kepoin tuh, terus ngechat Mbak Citra gitu ceritanya. Masya Allah. Masya Allah banget ternyata dunia ya. Iya. Ya, mungkin ya kita punya istilahnya apa ya, punya kampus yang sama walaupun di waktu yang berbeda gitu. Iya tuh. Kalau ngomongin tantangan profesi bidan gitu, mungkin kalau misalkan kita belajar atau mundur ke belakang gitu, dulu kenapa Citra punya alasan tersendiri kenapa Citra ambil D3 saat itu, karena emang sama sekali nggak ada niatan untuk jadi bidan gitu. Nggak taunya cuma masuk di Poltek Tasikmalaya saat itu di program studi kebidanan Cirebon. Nah, kalau untuk Mbak Lastri sendiri nih, padahal kita lulusan SMA di tahun yang sama ya Mbak ya, 2010 Iya, ya. iya. Nah, Sama-sama bisanya langsung 2010 ya. menjangkau UNER gitu ya saat itu. Nah, waktu itu gimana Mbak Lastri ceritanya? Ceritanya gimana? Lumayan apa ya? Lumayan dadakan juga sih sebenarnya. Kebetulan saya kan SMA di Jawa Timur ya, di Oh, Masya tepatnya Allah. di daerah Jombang. Mm-mm. Nah, saat itu sebenarnya orang tua sudah suruh pulang tuh, kuliah udah di Jawa Barat aja. Mm-mm. Terus awalnya saya sudah milih kampus di Jawa Barat tuh untuk PMDK. Mm-mm. Terus tiba-tiba tuh teman-teman pada bilang ngapain sih ikut PMDK gitu kan. Kan Mm-mm. ada program beasiswa juga tuh. Kalau di sekolah saya itu kalau misalnya sudah keterima salah satu PMDK atau yang didaftarkan Mm-mm. lewat sekolah itu nggak boleh daftar ke, makanya nggak boleh menerima
jalur tempat lain lainnya. mintanya. Nggak boleh jalur lainnya. Terus akhirnya, padahal berkas PMDK tuh besoknya mau dikirimkan tuh. Mm-mm. Tiba-tiba Masya langsung Allah. saya batalkan. Nah, terus iya sampai guru-guru tuh pada bingung kenapa udah lengkap tinggal berangkat aja. Mm-mm. Akhirnya kan ya sudahlah pokoknya tiba-tiba ragu aja tuh. Nah, Mm-mm. pas berapa bulan kemudian kebetulan kalau yang eh, apa namanya program beasiswa ini agak paling lama ya daripada PMDK Mm-mm. lainnya. Betul, betul. Nah, itu berapa ya? Pokoknya terus tiba-tiba itu juga awalnya udah milih kampus di Jawa Barat juga. Mm-mm. Kampus Jawa Barat juga. Tiba-tiba akhirnya pas udah mau sebelum verifikasi data terakhir tuh Mm-mm. lihat lihat ada S1 bidan di UNER. Saya tuh penasaran gitu doang sih. Iya, iya. Terus tiba-tiba akhirnya rubah rubah jurusan. Ya nggak Mm-mm. taunya saya juga udah nggak terlalu berharap sih karena memang orang tua suruh balik ke Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nggak terlalu, Mm-mm. udah nggak terlalu berharap banget. Terus ya udahlah, habis tes ya sudah saya lupakan tuh. Ceritanya udah lulus SMA, ternyata ya udah emang udah takdir ilahi. Iya, Akhirnya Masya ya Allah. masuk juga di sana ya, gitu. Terus sih. Masya Allah, ceritanya luar biasa ya. Berarti emang dari SMA Iya udah sampai di Jawa Timur ya, Mbak ya? iya memang sampai teman-teman juga pada kaget kok tiba-tiba kamu di sana karena memang nggak ada rencana sama sekali. Iya, 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 iya. Iya. Berarti saat itu UNER tahun 2015 untuk program studi pendidikan bidan baru berapa angkatan ya, Mbak ya? Pas saya masuk berarti tahun 2010 itu. 2010, Itu betul. 3 angkatan dari ahli jenis. Dari Dari awal itu 2008. Jadi hmm, saya masuk itu ya angkatan ketiga. angkatan ketiga. Masya Allah. Eh, Di jadi situ memang ada masih sedikit ya. banget. Nah, tantangannya gimana nih setelah lulus dari pendidikan profesi nih, Mbak? Saya manggilnya tuh apa nih, Mbak atau Teteh? Karena Terserah aja deh. sekarang kan tinggal di Bogor ya. Kalau kita dulu di Jawa Timur kan biasanya manggilnya Mbak gitu. Kalau Jawa Bangga Barat, mbak ya. apalagi di Bogor, Teteh gitu ya. teteh, teteh, teteh gitu kan. Terserah aja deh enaknya gimana. Ya. Nah, gimana nih Mbak Lastri setelah lulus dari pendidikan profesi bidan, kemudian melanjutkan karirnya. Nah, saat itu langsung ke Bogor atau di Cirebon terlebih dahulu, Mbak? Awalnya karena memang saya dulu dari beasiswa Kementerian Agama itu ada perjanjian memang harus balik lagi ke pesantren awal tuh. Nah, Gitu. saya balik lagi ke mana? Ke asal sekolah saya dulu tuh di Jombang. Mm-mm. Selama Ya, kurang lebih ya hampir 1 tahun sih. ya, Di ya, ya. sana Masya kebetulan Allah. megang UKS. Jadi memang Mm-mm. nggak langsung terjun di dunia kebidanan Iya. karena memang nggak ada yang ngelahirin juga ya. Terus setelah dari sana, orang tua kan suruh cepat pulang, cepat pulang. Akhirnya kan pulang juga tuh ke Cirebon. Iya. Kebetulan daftar ke salah satu akbid di Jawa Tengah itu keterima juga sih. Walaupun dengan Mm-mm. berbagai macam Drama. pertanyaan yang lumayan ya kadang-kadang ya Mm. sedih juga gimana Iya. ya karena memang kebetulan waktu itu untuk profesi S1 profesi bidan kan memang belum ada di daerah Jawa Barat Iya. ataupun Jawa Tengah juga kayaknya belum ada Iya. juga tuh Mm-mm. tahun Betul, itu betul. ya. Tahun Jadi untuk memang tahun masih itu ya. Mm-mm. masih dipertanyakan ke dari Menkesnya udah ada izinnya belum, dari IBI-nya udah ada izinnya belum, seperti itu. Iya, Jadi iya, memang iya. kadang Mm. kadang sedih gitu kan. Betul, betul. Cuman ya Justru aneh ya, Mbak ya. iya, jadi tantangan kita gimana sih bedanya gitu kan. Nah, Apa sih terus bedanya dengan pas itu? Mbak Lastri gimana menyikapi apa ya publik gitu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya mungkin karena memang kita kan memang udah semuanya udah ada ya dari akreditasi juga pas itu udah ada. Jadi kita ya tinggal ngasih tahu aja kalau misalnya memang belum ada pengakuan dari dinas, pasti nggak ada akreditasi dong. Betul, Terus betul, ya betul. pas kita sumpah profesi kan juga dihadiri oleh IBI.
Pasti kalau misalnya Mm-mm. memang nggak ada izin, pasti nggak ada dong yang mau datang Iya, gitu. hadir Intinya dari sih seperti itu. Mm-mm. Kebetulan ya kan Allah. dosen juga kan ada yang ketua IBI Jawa Timur ya Mbak. Iya, Pas betul. itu Saat itu masih Bu Neti masih jabat jadi masih ketua IBI menjabat. Jawa Timur, jadi ya memang. Ya. Terakhir saya lulus pun beliau masih menjabat. Cuma 2020 ini udah ganti ya. Oh, udah ganti ya. Ya, jadi Masya Allah Jadi memang tantangannya ya. ketika kita lulus, di mana Betul, tahun betul. 2015 itu belum ada undang-undang kebidanan yang terbaru Ya kan. belum ada undang-undang juga, jadi kan memang belum banyak yang belum pada tahu juga kan. Mm, mm, Eh, mm, mm. kok ada S1 bidan, bedanya apa sih dengan D4 gitu-gitu kan. Pasti pertanyaan itu seperti itu. Udah profesi, apalagi itu profesi seperti itu kan. Mm, Jadi mm. memang ya banyak pertanyaan. Iya, begitu lulus terus dari sekolahnya Mbak kembali 1 tahun kurang lebih terus ke Cirebon dan akhirnya ngajar di Jawa Tengah ya Mbak ya di Akrin. Ngajar Jawa Tengah. Nah, gimana Mbak menyikapi atau menghadapi teman-teman yang atau gimana caranya kita meyakinkan mereka gitu selain dengan ngomong atau menjelaskan kalau kita tuh legal kok gitu. Ya gimana apa ya? Ya kalau misalnya kalau ya teman-teman, oh ya udahlah, maksudnya ya nggak dipermasalahkan lagi sih sebenarnya, karena memang ya karena emang udah ada ijazahnya, udah akreditasinya juga udah ada, jadinya ya mereka tidak terlalu mempanjang lebarkan lah seperti itu. Iya, berarti kurang lebih sudah cukup ya dengan pembuktian atau Hmm. dengan adanya akreditasi izin dan segala macamnya gitu ya Mbak ya. Nah terus setelah ngajar Mbak Lastri kemana lagi? Eh, Setelah ngajar kebetulan kan pas itu orang tua juga karena mungkin pulang pergi agak jauhan, jadi orang tua agak-agak khawatir juga. Akhirnya Mm-mm. terus juga mungkin ingin mencari suasana baru ya. Iya iya. Ingin mencari suasana baru dari yang bergelut di dunia akademik. Mungkin awal-awal karena merasa oh belum belum terlalu banyak pengalaman nih. Maksudnya masa sih harus langsung untuk membentuk seorang, kan kalau misalnya jadi seorang dosen kan untuk mengajari Betul bidan betul. ya, Mm-mm. pasti pengen menjadi outputnya yang benar-benar bidan yang Iya luar berkualitas. biasa gitu kan. Iya. yang berkualitas gitu intinya. Pas sedangkan itu kan pas saya belum ada terlalu banyak pengalaman juga, jadi merasa kurang pantas lah. Akhirnya saya resign dari sana. Kebetulan pertama kali akhirnya kan ke Bogor, ada kakak juga. Oh Ya di gitu. sana juga banyak lumayan drama juga sih. Mm-mm. Beberapa daftar di rumah sakit ataupun klinik, ya mesti pertanyaannya gitu. Kalau di rumah sakit pemerintah pasti jawabannya belum ada formasinya, seperti itu, belum ada formasi dan lain-lain. Terus kalau misalnya ya gitulah, banyak lah seperti itu. Terus kebetulan dari sana itu orang tua sakit tuh, jadi saya memang vakum dulu merawat orang Mm-mm. tua selama kurang lebih 1 tahun. Baru setelah itu juga nggak langsung kebidanan juga tuh. Habis itu Mm-mm. mencari sesuatu yang baru gimana sih? Mm-mm. Betul betul Sempat betul. sempat di pemerintahan juga selama kurang Mm-mm. lebih 1 tahun. Jadi di Mm-mm. sana itu kita nyari sesuatu yang baru kan. Awalnya Mm-mm. mungkin hmm, awalnya merasa ada sesuatu yang baru, jadi merasa tertantang gitu kan. Mm-mm. Tapi lama kelamaan ternyata ya karena memang bukan fashionnya kita di sana, ya ada kejenuhan juga. Terus kebetulan pas sudah menikah baru suami kan kurang mengizinkan juga kalau misalnya kerja bukan di profesi. Jadi Bidangnya. ya Mm-mm. ya pas itu terresign juga kan, akhirnya baru tuh nyari-nyari klinik dekat rumah seperti itu. Hmm. Terus sampai saat ini, Ya sampai saat ini. Sebenarnya berarti kurang beberapa kali sih pindah-pindah, beberapa kali beberapa kali pindah-pindah pindah. juga. Nah, kalau sambutan di Bogor sendiri gimana Mbak terhadap profesi bidan? Ya udah mulai itu berapa ya, berarti 2018-an lah. Udah pada tahu lah. Udah mulai ada Mm-mm. undang-undang juga kan ya pas itu. Iya, sudah mulai Jadi ada. udah mulai.
sudah sudah mulai banyak akbit-akbit swasta yang apa namanya Buka. mendirikan S1 profesi juga. Kebetulan di Kemenkes Jakarta 3 juga udah Iya, ada kan. betul. Jadi ya memang kita udah ya secara legal juga udah banyak yang mengakui Iya, seperti alhamdulillah. itu. Iya, Ya, luar alhamdulillahnya. biasa perjalanannya Mbak Lasri ya. Eh, Kaget gitu rasanya kemarin di DM. Oh, ternyata orang Jawa juga. Kalau boleh tahu, losarinya di sebelah mana, Mbak? Losarinya pas di mana ya? Ke utara, tepatnya Iya. Desa Kalirahayu. Jadi emang perbatasan banget sih sama sama Brebes tuh. Ya, ya, Agak ya, ya, ya. Lumayan ya, lumayan jauh lumayan. kalau dari tempatku. Karena Iya Citra juga di lumayan juga ya. kabupaten kan, di Pleret. Lumayan 1 jam lebih kalau misalkan Kita, ini. kita timur, Mbak Citra barat ya. Iya. Nah, terus gimana nih Mbak Lastri setelah sekarang kan Mbak Lastri udah sedang berusaha ya di mendirikan atau memiliki usaha sendiri akun Instagram yang bidan apa nerd ya itu gimana Dan gimana kelanjutannya Mbak? Maksudnya akan diarahkan kemana atau Mbak Lastri punya tujuan atau punya goals-nya ke depan seperti apa? Mungkin bisa di-sharing jadi teman-teman bisa sebenarnya ikutan bantu doa. amin. Jadi sebenarnya kata MIRT itu dari MIRT-nya dulu ya. Mungkin banyak yang Ya, boleh. belum pada tahu juga ya MIRT itu apa jadi gitu kan. Sebenarnya MIRT itu kita pakai singkatannya kan Midwifery for Baby and Mother Care. Nah, MIRT sendiri itu artinya kita ambil dari bahasa Inggris yang artinya bahagia. Jadi harapannya itu kan sementara kita karena memang belum ada tempat, jadi masih layanannya dengan home care. Kita pakai bidan. Jadi biar berarti punyanya bidan intinya gitu. Jadi harapannya semua klien kami yang dapat pelayan dari kami itu mendapat suatu kebahagiaan dari Masya sana. Allah, luar biasa sekali. Iya, iya, Gitu. iya. Terus untuk Terus kedepannya harapannya memang ya harapannya sih kalau bisa ya pengen banget kalau misalnya bisa bikin klinik atau bikin rumah sakit dengan jejaring yang ya teman-teman semua pastinya nggak bisa kalau sendirian. Pengen kedepannya sih ke sana, cuman entah bagaimana kapan kelanjutannya ya. seperti apa. Iya gitu. Masya Allah, luar biasa banget mimpinya, tujuan dari bidan nerd ini. Semoga apa yang Mbak Lastri inginkan bisa terwujud. Sedikit demi sedikit ya Mbak. Nah, untuk sekarang gimana apa ya? Aku bilangnya bisnis atau usaha deh, usaha dari ya. ini sendiri gitu. Karena karena adanya COVID-19, jadi kita masih vakum dulu untuk sementara. Paling untuk pasien-pasien yang memang hanya sekitar ya deket aja, yang memang benar-benar minta pelayanan kita kasih seperti itu. Untuk sementara seperti itu karena memang kondisinya seperti ini gitu kan. Iya betul. Jadi belum aktif-aktif lagi juga. Yang penting tetap jaga kondisi sama sehat, aman gitu ya, aman kliennya. Mungkin ada yang mau di-sharing lagi nih Mbak buat teman-temanku ya, terutama maksudnya yang lulusan tahun 2019 baru lulus gitu. Gimana sih apa ya? Aku ngerasanya gini loh Mbak, kayak ketika aku di Surabaya, aku menemukan sebuah lingkungan yang sangat mendukung untuk kita berkembang ya. Ya Mbak Lastri tahu sendiri seperti apa lingkungan di Surabaya. Dari pemerintah, dari ya semuanya sangat-sangat mendukung. Nah ketika kita kembali ke daerah asal tuh rasanya challenge banget gitu, tantangannya luar biasa. Kadang maksudnya Citra sendiri merasanya jadi kaum minoritas gitu ya. Kadang sedih juga, tapi ya justru ini tantangannya yang dulu
Pak Dekan bilang kembalilah ke daerah asal kalian masing-masing dan jadilah agen perubahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Mbak Lestri sendiri, masukan nih buat kita-kita yang baru lulus? Kalau pengalaman saya selama udah lulus 5 tahun ya, baru 5 tahun sih, baru 5 tahun ini dengan ya mungkin berbagai macam apa namanya, saya nggak langsung terjun ke dunia kebidanan, jadi mungkin ada beberapa hal lain yang saya gali sebelum saya fokus ke pelayanan lagi. Itu ya intinya apapun yang Allah takdirkan untuk kita, entah itu misalnya kita harus kembali ke lingkungan, ternyata lingkungan kurang menerima, itu pasti akan suatu hari itu kita akan merasakan manfaatnya. Oh, kalau misalnya nggak seperti ini, kita nggak bakal tahu loh. Gitu. Jadi ibaratnya intinya itu kita harus menerima dan belajar semaksimal mungkin. Misalnya ya apa namanya, kalau misalnya terpaksa nih, misalnya loker masih sedikit, kita carilah hal lain yang ibaratnya ya asalkan manfaat, pasti kedepannya tuh akan memberikan manfaat lah, entah itu walaupun kita nggak merasakan secara langsung, insya Allah pasti ada manfaatnya. Intinya nikmati, syukuri, insya Allah pasti akan ada hikmah di balik semua itu. Intinya seperti Masya itu. Karena memang Allah. setiap daerah pasti beda-beda tantangannya. Gitu. Betul banget Mbak. Masya Allah, luar biasa nih sangat menginspirasi. Dan apa namanya, walaupun mungkin teman-teman saya juga banyak yang akhirnya menjadi ibu rumah tangga saja, setidaknya jangan pernah menyesal untuk ya, saya misalnya banyak misalnya oh saya nyesel banget nih udah ambil kuliah lama-lama, capek-capek gitu-gitu kan. Betul, pasti ya ada keluhan seperti itu. Tapi ya janganlah menyerah, janganlah mengeluh, pasti semua itu ada manfaatnya. Walaupun misalnya hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri kan, itu juga udah sangat luar biasa banget. Karena apa namanya, ilmu kebidanan itu benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi untuk kaum wanita ya. Iya, diri itu kita benar-benar sendiri gitu ya, Mbak ya. setidaknya itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kan beberapa ketika di lapangan banyak ibu-ibu yang panik ketika menemui hal-hal yang mungkin ya misalnya kehamilan, ada keluhan-keluhan fisiologis, padahal mereka tuh udah panik duluan tuh. Nah, kita sebagai misalnya udah belajar tentang ilmu kebidanan, pasti kan udah tahu tuh setidaknya dari sana ya bisa bermanfaat untuk kita sendiri juga udah cukup luar biasa gitu. Masya Allah, ya memang ilmu kebidanan itu sebenarnya memang kita belajar tentang diri kita sendiri. Iya, sebenarnya karena itu kan benar-benar siklus kehidupan perempuan ya. Yes, Pak. Ya, buat teman-teman yang viewers di sini boleh kalau misalkan mau tanya sama Bidan Lestri, silahkan masukkan pertanyaannya ke kolom komentar. Jadi kita bisa tanya jawab. Kita lanjut lagi ngobrolnya, Mbak. Nah, di Bogor sendiri berarti di daerah mana, Mbak? Bogornya? Di Citayam. Perbatasan antara Bogor Depok ya. Berarti sekarang kerja di klinik. Nah, Mbak, gimana membagi waktu antara di klinik dan tetap jalan home care-nya? Paling sih karena ya sambil kalau misalnya kita libur gitu-gitu aja sih paling. Berarti ngisi waktu tenggang gitu ya. Libur aja. Nah, kalau di tempat saya rasa Bogor udah maju ya masalah kebidanan, Mbak ya, di sana udah lumayan ya, udah banyak banget yang kayak gentle birth juga udah banyak banget gitu. Salah satunya bidan siapa di Citayam itu, Bidan Eri bukan? Bidan Eri ya. Iya. Bidan Eri itu juga ya udah udah luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, ya maksudnya gimana ya, kita emang tantangan banget sih sebagai lulusan profesi bidan untuk apa ya, Mbak, bukan show off, bukan gimana, tapi kita tuh pengennya kita sama-sama teman-teman sejawat sama-sama sadar kita itu siapa gitu dan punya komitmen yang sama gitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, betul ya, Mbak ya, gitu ya? Iya, intinya sih seperti itu.
Jadi Mungkin ada gimana yang mau apa namanya? apa ya Mbak? Ya intinya sesama sesama tenaga kesehatan, sesama Mm-mm. bidan ya pastinya yang sangat berpengaruh banget dengan angka kematian ibu dan bayi, itu memang harus benar-benar saling bahu membahu Iya gitu sih betul. intinya. Ya walaupun dengan jalan yang berbeda gitu kan, tapi tetap punya tujuan yang sama. Nah, mungkin dari Mbak sharing gimana sih, halo ya, gimana sih Halo, ya. tantangan ya, gimana Mbak Lastri ada yang mau di-sharing lagi mengenai tantangan profesi bidan sendiri itu gimana Mbak? Paling bukan bukan tantangannya sih, karena Ya, mungkin karena kita bidan-bidan itu kan eh, midwife ya. Midwife tuh ya, kalau misalnya di apa artinya kan juga eh, penengah antara tengah-tengah, wife kan istri. Jadi kita benar-benar yang mendampingi istri gitu kan, mendampingi seorang istri. Jadi memang benar-benar peran bidan itu benar-benar sangat penting. Jadi ketika banyak sih pasien-pasien yang kadang mengeluh ketika ketemu dokter, apa namanya, baru belum bisa konsultasi dengan panjang lebar gitu-gitu. Padahal banyak banget yang ingin dikeluhkan, tapi ternyata karena memang dokter kan waktunya mungkin ya sangat terbatas banget kan untuk ketemu iya, pasien. Jadi di sanalah peran bidan untuk ya untuk mendampingi kehamilan ibu gitu-gitulah intinya. Ya, dari sana benar-benar eh ya kehamilan itu sebenarnya sesuatu hal yang fisiologis ya. Kalaupun ada yang patologis paling hanya berapa persen. Jadi emang benar-benar harus didampingi sefisiologis mungkin. Nah dari situ tuh iya, penanya bidang tuh sangat-sangat benar-benar berpengaruh lah intinya gitu. iya, Masya Allah. Jadi memang pendekatan yang kita lakukan pun beda ya Mbak antara Obgyn dan Iya, bidan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung, eh, mungkin kalau dulu orientasinya ya banyak sekali ibu yang jadi periksanya ke Obgyn gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai ngerasa gitu nggak sih Mbak di Bogor? Maksudnya sekarang tuh banyak iya memang seperti itu. ibu-ibu yang sudah Lebih mencari berminat. provider lebih lebih ini lagi yang lebih top gitu. Dan mereka akhirnya menjatuhkan pilihannya ke bidan. Oh, Masya Allah. Semoga Iya karena mm, ya, ya gitu karena memang dulu zaman kapan ya tahun-tahun berapa saya masuk kuliah kali ya, angka APS kan sangat tinggi sekali ya. iya 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 iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai turun dan kebanyakan lebih memilih gentle birth-nya gitu. Jadi memang itu yang dulu ya. Jadi lebih banyak karena itu kita untuk sharing ke bidan tuh mungkin ibu-ibu lebih nyaman karena waktunya mungkin lebih lebih banyak ya. Nggak Mm, ketika mm, mm, saya mm. ke objeknya gitu waktunya kan sangat-sangat terbatas. Biasanya sih seperti itu kalau keluhannya klien-klien yang datang. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa sekali nih masukan dari Mbak Lasri. Iya, mungkin eh, memang Citra juga di sini di Cirebon mengembangkan bidan kulo dengan cara yang nggak beda jauh dari Mbak Lastri gitu, mengembangkan dengan pelayanan yang home care gitu. Karena saya belum punya tempat dan ini challenge banget buat Citra di Cirebon. Semoga aku berharap kirain Mbak Lastri mau pulang ke Cirebon, aku langsung buat ajak collab nih Amin. gitu. Semoga. Amin amin. Karena emang agak sulit menemukan temen atau gimana yang ngobrol yang benar-benar dua Ya mungkin arah karena ya, dua arah ya dan saya emang ngerasain juga sih. ya ya Jadi ya. sebelum itu kan ya banyak-banyak temen juga kan yang dari ya kebidanan di sana. Kita kadang-kadang Mm-mm, pengen sharing gitu kan, gimana tapi kok kayak satu arah saja. Jadi kadang tuh mm-mm. gimana ya caranya gitu kan. Itu sih Iya. memang kadang. Apalagi yang Citra hadapin gitu kayak misalkan Citra sekarang tuh seperti menghadapi diri Citra sendiri yang lalu gitu karena Citra ini adalah produk dari pendidikan D3 Kebidanan yang kemudian melanjutkan S1 profesi. Jadi ketika berhadapan dengan teman-teman sejawat yang backgroundnya D3,
ya sama seperti kayak oh iya dulu kayak ngaca gitu loh Mbak, kayak cermin dulu aku mungkin kalau diajak ngobrol juga akan seperti itu gitu, bahkan kita punya pola pikir yang ada hari ini itu harus sudah melewati masa-masa pendidikan kurang lebih 3 tahun gitu kan. Jauh dari keluarga udah gitu, gimana pendidikan S1 profesi di UNAR gitu kan, dan Iya. ya nggak mudah apalagi ketika kita baru ngobrol sama teman-teman sejawat D3 yang apalagi yang gimana ya, bukan seperti kurang open minded ya gitu ya, jadi agak ini juga untuk kita kayak oke, harus pelan-pelan ngomongnya gitu, tidak apa ya, tidak menyakiti hatinya mereka juga gitu, karena memang ketika ada sesuatu yang beda pasti akan bertanya-tanya gitu. Iya, pasti seperti itu. Ya, ya memang seperti itu sih yang awal-awal saya di sana saya rasakan tuh memang seperti itu. Jadi memang gimana ya, kok rasanya saya bingung sendiri gitu kan. Nah terus Cuman ya terus gimana Mbak Lastri menyikapinya gitu kan? Kita memang tidak bisa merubah perilaku orang lain gitu, tapi apa yang Mbak Lastri lakukan untuk diri Mbak sendiri mungkin? ya mungkin kita harus apa namanya, memberikan suatu perbedaan lah, kayak ya kita harus memunculkan sesuatu yang baru yang mungkin bisa diikuti sama mereka. Jadi ayo loh, misalnya ayo loh kita ngajak ayo loh kita misalnya kita pengen punya apa namanya, punya gebrakan apa, tapi kita tuh ngajak pelan-pelan, secara pelan-pelan ya, kita berkorban dulu nggak apa-apa lah, maksudnya sampai mereka tuh mengerti dengan tujuan kita gitu. Intinya seperti ya, mungkin agak susah sih mungkin, cuman ya pelan-pelan lah, insya Allah Proses ya pasti Mbak. ada. Memang harus, semuanya itu harus berproses. Iya betul, Masya Cuman Allah. ya semua tuh ada kekurangan dan kelebihan juga sih. Saya kan kalau Mbak Citra kan mungkin dari D3 ya, jadi udah apa namanya? Udah ada pengalaman dulu kan sebelum memilih S1 gitu kan. Iya, iya. Kalau saya yang dari Udah SMA sedikit. banget, yang bener-bener bener-bener nggak tahu apa itu kebidanan. Jadi bener-bener memang ya ketika saya lulus dan ketika pas apa namanya, semester 6 ya, kita gabung ya. Iya Kita betul. gabung semester 6, jadi memang banyak belajar juga dari mbak-mbak yang dari ahli jenis. Jadi memang semuanya tuh ya gitu. Kalau Mbak Citra kan karena udah lulusan D3, jadi udah ngerti lah karakter mereka seperti apa. Jadi harusnya tuh lebih lebih bisa mengajaknya. Jadi bagaimana? Iya, astagfirullahaladzim. harusnya gitu kalau misalnya. Iya, 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 betul, betul. Masya Allah, nih tamparan luar biasa loh, Mbak, buat aku. Jadi harus bener-bener apa ya, ya tantangan buat Mbak Citra Iya, juga iya. sih Ya, harusnya aku dari lebih awalnya. bisa gitu ya, Masya Allah. Emang, Gitu. tapi emang dari awal ketika aku masuk UNER, kemudian kita gabung di semester 6 tuh aku ngerasanya ya ketika kontak dengan teman-teman yang eh, dari SMA terus ambil langsung S1 kebidanan tuh emang beda gitu daripada kita yang udah terpapar D3 gitu, kayak dari pola pikirnya aja mereka tuh lebih justru aku lebih seneng gitu ngobrol dengan mereka gitu. Gimana Mbak kalau kayak gini aja, gimana Mbak kalau begini aja gitu, kayak seneng banget karena emang pondasinya tuh pola pikirnya udah dibentuk sedemikian gitu. Kalau kita kadang dikasih ilmu baru, emang gitu gitu. Iya, karena kalau misalnya D3 kan udah di lapangan, udah ngerasain di lapangan kan ya. Jadi Jadi memang karena akademis sama lapangan itu kadang berbeda jauh ya. Kalau kita dari SMA kan yang taunya ya teori-teori, ya kita manut-manut aja gitu kan intinya. Kalau misalnya dari yang udah praktek kan pasti, oh di lapangan tuh kayak gini loh, di lapangan tuh kayak gini loh, gitu kan. Pasti memang kita saling mengisi lah. Saya melengkapi, ngerasa iya betul banget. pas udah gabung dengan mbak ahli jenis tuh benar-benar saling mengisi lah. Jadi ada pandangan, oh ternyata di lapangan tuh seperti itu loh, kita yang belum tahu gitu kan. Apalagi kan banyak yang ada yang tugas belajar kan, yang udah Iya, senior banget gitu kan. Jadi dan beliau-beliau yang udah sangat banget
pengalamannya Dan sangat banyak, jadi ya kita berbagai bener-bener daerah, Mbak ya, mungkin ketemu dari banyak banget. Masya Allah. Dan aku ngerasanya kayak ketika kita campur baur gitu di semester 6 kemudian masuk ke profesi itu yang lebih ngena banget ya, untuk kayak kita tuh harus diskusinya lebih dalam dan lebih sering, jadi kayak oh ya ternyata gini loh, ada pendapat dari teman-teman yang reguler gitu, dan ternyata pendapat-pendapat mereka luar biasa gitu, pola pikirnya yang kadang kita buntu tapi mereka bisa mikir lebih gitu. Jadi challenge juga buat kita kayak oh ya ternyata kita mikirnya nggak boleh sampai di sini loh, tapi harus coba cari cara lain gitu. Dan senang banget punya teman-teman seperti itu gitu, bahkan sampai sekarang pun istilahnya aku banyak belajar. Jadi guru-guru Citra itu ya dari teman-teman kelompok kecil maupun kelompok besar, ya dari teman-teman reguler sendiri gitu. Jadi kayak perubahan perilakunya Citra sendiri pun kerasa gitu, kayak ya ampun dulu aku tuh jadi bidan yang seperti ini. Sekarang kayak mikir oh iya ternyata yang dulu saya lakukan tuh gini ya gitu, dan harusnya seperti apa. Jadi Masya Allah banget ketemu teman-teman yang basically pondasinya udah kuat dari S1-nya gitu. Itu sih Ya yang itu sih semuanya Citra ada. Ya memang ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin kita secara diskusi atau secara berpikir mungkin lebih ke depan ya. Cuman mungkin dalam praktek kita kan kurang ya. Daripada D3 kan lebih benar-benar ke prakteknya banyak banget gitu dari sana. iya, Mungkin kita tapi untuk ketika karena kita memang kalau yang dari SMA kan organisasi juga banyak juga ya. Mungkin kalau yang betul. dari ahli jenis kan jarang banget tuh. Iya, Karena ikutan memang udah semester 6 kan udah memang kita udah vakum ya, udah nggak di organisasi lagi karena kita dari awal memang kan dari semester 1 sampai semester 4 sih. Bener-bener yang kita dituntut banget tuh sampai semester 4, semester 5 tuh biasanya yang udah apa namanya, udah tinggi-tinggi ya. Maksudnya udah untuk yang konsultan gitu-gitu kan. Kayak yang udah dia memang udah fokus banget ke organisasi, biasanya sampai semester 5, semester 6 juga masih ada yang berkecimpung di sana. Dari situ mungkin perbedaannya. Karena kan ya ranahnya universitas, jadi mungkin organisasinya juga lebih banyak, lebih apa ya, lebih ya dituntut untuk berpikirnya juga dengan teman-teman share lain fakultas gitu-gitu kan. Iya, Suka betul. kita sudah ngadain acara juga kan. Iya. Apalagi sekarang Jadi Ikamabi kayaknya udah Ikamabinya lebih juga maju. udah lebih maju daripada zaman saya. Zaman saya dulu awal-awal banget. Ikamabi itu awal-awal banget, jadi memang ya masih banyak keterbatasan lah. Masih banyak Tapi Masya merintisnya. Allah lihat perkembangannya. Sampai sekarang pun saya sendiri belajar gitu ya, belajar gimana caranya berproses dari universitas sendiri gitu, dari program studinya kita, kayak tiap tahun tuh pasti ada aja yang regulasinya yang ada ditambah, entah dikurangi atau dirubah gitu, kayak mereka selalu membuat evaluasi yang bikin kita tuh oh iya ternyata ini efektif nggak sih, ini efisien nggak sih, ini apa segala macam gitu. Jadi pola pikir yang dari D3 ini kayak mulai terasa untuk oh iya gini loh. Untuk berinovasi ya Mbak. Jadi senang banget sebenarnya di sana. Dan sebenarnya untuk praktik sendiri gitu ya buat teman-teman yang reguler, saya pikir selama mereka belajar, saya lihat dari teman-teman mereka juga punya kemampuan yang nanti akan sama dengan kita gitu. Ya mungkin kalau sama yang tubal-tubal gitu ya, yang udah punya pengalaman berpuluhan tahun jadi bidan, ya kita nggak bisa ngejar terlalu jauh juga karena emang udah tua ya. Iya, memang kalau di S1 tuh memang kita yang diasah pemikirannya, kayak misalnya dari ASKEP saja, mungkin kalau dari T3 udah ada formatnya ya Mbak ya. Yang beda banget sih kalau katanya Mbak. Dulu katanya udah ada formatnya, jadi udah ya udah tinggal ngisi aja. Kalau kita kan dituntut untuk bikin sendiri, untuk berkreativitas sendiri. Jadi mesti satu sama yang lainnya itu pasti ada perbedaan.
Dan kita kan Iya, memang ya dituntut kenapa sih seperti itu? iya, why Kenapanya kan kita lebih kenapa gitu kan. kenapanya di sana. Jadi kita kita boleh melakukan sesuatu yang baru asalkan bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya, Bedanya betul, kan betul. di sana ya. Jadi kita memang dituntut untuk belajar terus-terusan. Ya, makasih banyak nih buat Mbak Lastri yang udah meluangkan waktunya buat sharing ngobrol virtual bareng Bidan Kulo. Semoga apa yang diceritain, apa yang di-sharing bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terutama buat saya karena saya juga Amin. sedang Amin. masa transisi ya. Masa-masa Amin. Berarti transisi. baru baru pulang banget ya, Mbak? 2019 bulan Akhir apa, Mbak ya? akhir Akhir tahun tahun ya? Sama ya berarti. Oktober tuh pelantikan, saya pindah awal Desember. Berarti baru banget ya nih. Terus Iya, dan ada Februari COVID-19. COVID-19 kayaknya. Udah Oh my COVID-19 jadi belum bisa. rencana semua rencana karena semuanya Masih tertunda. Iya, tertunda ya. Semangat iya. ya untuk Oh ya, Mbak Citra. jalan memang jalannya Allah untuk kita gitu, lulusan baru untuk lebih banyak. Ini ada siapa nih, Rumah Sri Kandi. Assalamualaikum Mbak Citra, Mbak Lastri. Salam kenal, saya Denia. Mbak, cerita sedikit dong pengalaman tentang Gentle Birth dan bagaimana cara menjelaskan untuk memperkenalkan Gentle Birth kepada ibu hamil dan sesama bidan. Mungkin dari Mbak Lastri dulu. Gimana nih Mbak? Ya, jadi intinya Gentle Birth itu kita kayak apa namanya? Ya intinya nggak terlalu banyak intervensi dalam eh, persalinan ya. Jadi memang harus benar-benar ibunya memberdayakan diri sendiri dulu tuh. Kita upayakan dulu semaksimal mungkin dari kekuatan ibunya dulu seperti itu. Karena memang ya itu apa namanya, persalinan, kelahiran, kehamilan itu sesuatu yang fisiologis. Berarti semuanya tuh udah diciptakan jalannya masing-masing. Udah ada Tuhan menciptakan hamil pasti akan ada jalan untuk persalinan. Nah, gentle birth itu intinya ya biar semua ibu tuh me, apa mengoptimalkan kekuatan yang ada dalam dirinya dulu gitu kan. Tanpa harus misalnya tiba-tiba harus sesar atau harus tindakan lah. Maksudnya belum belum ada usaha sama sekali, terus langsung tiba-tiba saya mau sesar Minta aja bantu. karena lahiran itu sakit katanya gitu kan. Jadi memang ya itu sih lebih mengoptimalkan kekuatan diri sendiri dulu daripada ya kekuatan alat-alat yang lain. Karena ya itu kebanyakan kan tahun berapa entah itu banyak yang apa namanya SCAPS ya. Iya, Karena iya, iya. mereka mungkin mungkin takut dengan persalinan yang alami gitu-gitu, takut takut untuk Berkesan rasa nyerinya. Padahal sekarang banyak banyak banget ya bidan-bidan yang mengenalkan gentle birth yang akhirnya persalinan tuh tidak harus loh dengan mengejan terlalu kencang, tidak harus loh dengan teriak-teriak gitu-gitu kan. Banyak banget caranya, banyak banget kita mengupayakan senyaman mungkin, selembut mungkin. Bahkan ada hanya dengan nafas-nafas bayi sudah bisa lahir atau dengan batuk bayi juga bisa lahir. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak banget kita sebagai ya kita harus sebagai tenaga kesehatan terutama bidan ya yang akan mendampingi suatu persalinan harus benar-benar update ilmu terus biar maksudnya Betul, kita juga betul. harus mengenalkan ke pasien kita intinya seperti itu. Iya, Mungkin iya. Mbak Citra yang lebih pengalaman. Mbak Citra lebih pengalaman. Enggak, saya pengalamannya sih. Mungkin sedikit nambahin aja buat ini Rumah Sri Kandi ya, ownernya Mbak Denia. Masya Allah banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri gentle birth itu sebuah filosofi ya, bukan metode tapi filosofi yang mengartikan bahwa persalinan tuh bisa berjalan dengan nyaman, dengan bahagia, dengan lembut, dengan ya pokoknya seininya ibunya gitu, mengikuti
fisiologis itu sendiri mengikuti fungsi tubuhnya gitu tanpa intervensi, minim trauma, bebas trauma seperti itu. Nah, dan ini bisa diklaim sama siapapun. Misalkan saya lahiran dengan gentle birth kok karena minim trauma, misalkan perineumnya nggak digunting atau saya nggak robek sama sekali perineumnya. Jadi sebenarnya itu klaim filosofi yang bisa diklaim sama siapapun karena nggak ada indikator untuk gentle birth tuh harus begini, begini atau begini. Tapi yang penting gimana sih melahirkan dengan nyaman, indah, bahagia, minim trauma dan segala macamnya. Gitu. Nah, gimana cara menjelaskan atau memperkenalkan gentle birth kepada ibu hamil dan sesama provider mungkin? Nah, pertama aku setuju banget nih sama Mbak Lastri bahwa kita yang jadi providernya harus banyak belajar, harus up to date, harus lihat perkembangan evidence base-nya seperti apa gitu kan ya Mbak. Harus bisa menjelaskan kenapa gitu. Misalkan delay cord clamping aja kita harus tahu nih rekomendasi WHO-nya berapa menit. Kemudian di lapangan banyak berkembang lotus birth. Gimana pandangan lotus birth dipandang dari WHO dan berbagai literatur seperti apa. Nah, kita jelasin kenapa dilakukan delay, kenapa harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi kita harus sadar dulu, harus tahu dulu kenapa gitu. Jadi akan lebih enak ketika kita tahu alasannya, yaitu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan tahu alasannya. Itu mungkin Mbak Denia, gimana Rumah Sri Kandi nih? Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada Amani Birth Indonesia join nih Mbak. Ini mungkin luar biasa. Ya, mungkin Mbak Lastri sendiri tertarik sama Amani Birth? Ya sebenarnya sih ya tertarik banget sih, kayaknya memang ya luar biasa banget tuh yang dari Amani itu memang. Cuman memang belum kesampaian aja untuk kesana. Ya, semoga disegerakan. Amin. Aku rekomendasiin banget itu Mbak, karena memang sama seperti gentle birth gitu ya. Amani birth nih dia sebuah filosofi juga gitu. Tapi kalau gentle birth itu mengklaim, siapapun berhak mengklaim, tapi kalau untuk Amani birth ini ada yang natural banget gitu. Emang sampai kalau misalkan di kita ya dalam perspektif midwifery gitu, kalau di kita ada yang namanya manajemen menunggu itu oksitosin kan selama ini diberikan karena manajemen aktif skala 3 gitu. Sedangkan natural birth ini tidak memperkenankan atau tidak menggunakan obat-obatan sama sekali termasuk oksitosin gitu. Jadi kita harus berpikir expectant management atau manajemen menunggu, gimana plasenta tuh lahir Ya, berapa menit logisnya dengan sendirinya berapa. Kita harus tahu juga nih maksimal berapa menit gitu. Kemudian gimana cara memaksimalkan untuk merilis yang namanya oksitosin endogen alami yang ada di dalam tubuh ibunya itu harus seperti apa gitu. Jadi lebih ya natural bukan berarti natural aja, tapi gimana menggalinya juga gitu. Luar biasa ya. Memang sangat bagus banget kayaknya Aman itu. Jadi memang sangat tertarik sebenarnya, cuman memang belum kesampaian ke sana. Dulu aja saya ikut workshop itu semenjak ini Mbak. Sebenarnya pengen ikut tuh tahun 2000. Aku kan ikut 2019 ya. Tahu Aman itu dari 2018. Nah, pas ikut pelatihan pelatihan apa namanya? Prenatal yoga. Tahu saat itu ada workshop Amani Birth. Cuma ini harganya bener nggak sih gitu? Sempat kaget juga gitu. Tapi tanya waktu itu ada temen juga yang ikutan gitu di workshop tersebut. Iya Mbak, nanti abis ini saya ikutan. Oh ya udah, saya minta testimoninya gitu kan. Nah, abis itu tahu ternyata begini-begini. Oh ya, berarti ini mah
recommended banget gitu. Jadi setelah itu aku Luar berusaha biasa untuk ya. nabung nih, Luar nabung biasa banget sisa ya. uang jajan ya. Dan alhamdulillah gitu pas di sela-sela profesi ada ketemu klien, nggak sengaja minta didulain, minta didampingin gitu. Ya walaupun bukan dula expert gitu ya, belum terakreditasi atau belum Luar ada biasa. certified, tapi kita kan sebagai bidan punya basic mendampingi seorang ibu bersalin gitu. Jadi waktu itu saya dampingin dan Masya Allah saya dikasih nominal yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Masya Allah. Ternyata cuma dampingin aja luar biasa nih saya dihargainya gitu. Jadi waktu itu langsung dialihkan uangnya untuk Amani. daftar Amani. Masya Karena Allah. ya, daftarnya lebih awal itu kita dapat harga yang lebih Lebih murah. lebih murah ya. Semoga disegerakan. In. Jangan lupa nanti sebelum ikut workshop harus baca bukunya dulu Mbak. Mana ya buku saya? Jadi sebelum workshop itu harus baca bukunya dulu, dihatamin. Wah, luar biasa ya. Berarti sebelum workshop dikasih buku dulu ya? Beli buku sendiri. Oh, beli. Oh, yang ini ya. Sendiri Yang dijual, dibaca, yang dijual ini ya. iya dijual bebas. Nanti setelah itu baru sebelum workshop itu suruh bikin esai. Esainya jadi kayak cerita kita pernah mendampingi seseorang ibu bersalin tuh kita ceritain salah satu aja yang paling berkesan. Ceritain, submit, habis itu kita ikut workshopnya. Setelah workshop ada evaluasi secara online lewat Google Drive ya kayak gitu. Nanti apa evaluasinya. Nah, habis itu ada tugas lagi tuh tugas kanvas dari bab 1 sampai bab sekian harus Luar diselesaikan biasa ya. waktu bulan. Dan harus baca berapa buku ya waktu itu? 1, 2, 3, kurang lebih 4. Masya Kurang Allah. Itu Amani. dalam berapa sebelum workshopnya? Kalau sebelum workshop Amani Bird-nya aja, buku Amani Bird-nya Oh, aja, iya. tapi Itu pas workshopnya berarti. setelah workshopnya ada buku menyusui, buku natural bird atau active bird atau yang berhubungan dengan instinctive bird. Sebenarnya ini breakdown dari ilmunya midwife sih sebenarnya. Gitu. Nah, Ya, habis itu memang masih ada ujian praktikal. Jadi ujian Masya Allah. yang kemarin kita lakuin di Cirebon, saya sama teman-teman tim Jawa Barat itu bikin acara di sini untuk praktikal. Jadi itu istilahnya latihan kita untuk mengajar sebagai child birth educator gitu. Nanti baru dapat certified-nya, tapi harus ujian lagi tuh, ada ujian tulisnya lagi. Baru Memang certified. banyak banget ujiannya ya. Jadi nggak langsung habis pelatihan terus langsung dapat ujian, langsung dapat Enggak, certified gitu. Oh, enggak ya. justru di situ Berarti proses yang lebih mahalnya. Karena mahal waktu. memang beda banget ya, maksudnya itu benar-benar kita dituntut untuk jadi yang apa namanya profesional dalam Ya, natural birth-nya itu. gitu. Makanya sampai ya luar biasa kenapa Amani Bird sampai segitunya. Dan udah internasional Worth it banget ya berarti. recommended Semoga banget. deh. Semoga bisa muncul nanti, Mbak. Karena memang ini Amin. ya workshop tahun ini Memang juga banyak ditunda gitu. ditunda juga ya. Di Cirebon kayaknya udah banyak ya Mbak Yang apa? yang Amani. Yang Amani itu yang sudah certified itu kalau untuk Cirebonnya sendiri ada Citra sama Bidan Hilda di daerah Jambi. Bidan Hilda yang Iya. Kalau di berarti berdua ya? Berdua waktu itu. Kalau di Majalengka juga ada. Sudah ada satu lebih dulu mbaknya daripada kita. Masya Allah. Ya, semoga nanti Mbak Lastri bisa ikut menyusul. Amin. Ya. Soalnya ini ada pertanyaan lagi nggak? Oh, tidak ada sepertinya. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Sama-sama. Ya. Gimana Mbak Lastri, ada yang mau di-sharing lagi?
Ada yang mau diceritain lagi? Sepertinya cukup dulu deh. Oke, baik. Ya, ada makasih banyak ya Mbak Lastri atas waktunya, atas kesempatannya. Sama-sama. Mbak Lastri di Bogor beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Yang di Cirebon Amin. juga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Amin. usaha bidan mirtnya ini bisa berkembang pesat. Amin. Untuk bidan kulo juga semoga. Amin, amin, amin. Ya, mungkin aku tutup dulu dengan statement tutupannya, Masya Allah, bahwa tantangan profesi bidan ini luar biasa, yang harus sama-sama kita juga butuh dukungan dari sesama perempuan untuk bisa melanjutkan dan mempertahankan praktek dari pemberian asuhan kebidanan itu sendiri, karena memang bidan adalah seorang pendamping perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Jadi mari kita dukung bidan dimanapun berada. Karena kita saling membutuhkan untuk saling sekedar menyemangati atau memberikan advice, saling membantu selama siklus kehidupannya. Gitu. Mungkin dari Mbak Lastri ada yang mau ini closingnya nih, closing statementnya. Closingnya untuk semua, mungkin untuk semua lulusan bidan ya tanpa terkecuali, karena di lapangan ternyata banyak banget bidan-bidan tuh yang apa namanya tidak melanjutkan karirnya sebagai bidan ya. Jadi jangan pernah apa ya, jangan pernah selesai belajar, jadi harus tetap belajar dan jangan pernah menyesal pernah belajar tentang kebidanan, karena itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam masa hidup perempuan gitu. Jadi luar biasa sekali. Oke, udah Mbak gitu. Sudah. Oke, makasih banyak. Salam buat keluarga di Bogor, Mbak. Nanti kalau ke Cirebon, tolong dikabarin ya. Semoga Siap. kita Semoga bisa bertemu. Ya, kapan-kapan kita bisa bikin project bareng. Boleh. Amin. Oke, ya. Baik, kita tutup dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan virtual ya buat teman-teman viewers. Terima kasih yang udah nyimak dari awal maupun yang baru nyimak. Semoga yang hamil selalu dalam keadaan sehat untuk ibu dan janinnya yang lagi menyusui. Semoga asinya lancar, tetap bahagia buat Amin. yang sedang menunggu HPL-nya. Semoga gelombang cintanya segera datang. Buat yang sedang menunggu kehamilannya, semoga bisa segera mendapatkan keturunan yang saleh-saleh. Baik, yaudah kita tutup aja ya Mbak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.